Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita punya kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan tambahan pengganti mata kuliah yang hari libur di hari Rabu kemarin tanggal 1 Mei. Nah, seharusnya kita mengadakan lagi tatap muka satu kali, tapi dikarenakan mungkin keterbatasan waktu baik dari saya maupun dari kalian, akhirnya kita akan melakukan perkuliahan pengganti ini melalui online. Oke, insya Allah pada hari ini, pada kesempatan ini saya akan membahas lanjutan dari mata kuliah yaitu tentang sistem informasi manajemen. Di sini fokusnya kepada bagaimana pola basis data dalam pemrosesan informasi. Di sini nanti kita akan sedikit mengaitkan beberapa hal yang harus kalian kaitkan juga dari materi sebelumnya. Di antaranya adalah kebutuhan dari informasi itu adalah bagaimana sebuah informasi bisa terlahir dari data yang ada. Data yang kita gunakan pun berdasarkan fakta-fakta yang terjadi, sehingga fakta itu bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga informasi yang kita gunakan itu benar-benar kita butuhkan sesuai dengan data dan faktanya. Oke, untuk lebih efisien kita langsung saja masuk ke materinya. Di sini yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwasannya dalam suatu organisasi, mau itu organisasi kecil atau besar, sistem database merupakan bagian dari pengelolaan. Jadi sistem bagaimana organisasi itu mendapatkan data berarti bagaimana atau sejauh mana organisasi itu bisa menyerap data dari fakta yang terjadi, sehingga database ini atau kumpulan-kumpulan data dasar ini bisa menjadi sebuah informasi yang tersistem melalui sistem informasi karena digunakan atau diperlukan untuk mengelola sumber daya informasi organisasi. Jadi terstruktur ya, dari mulai fakta, data, nanti menjadi sebuah sistem, diolah menjadi sebuah informasi. Inilah yang akhirnya akan diperlukan oleh sumber daya organisasi untuk membuat keputusan. Selaras dengan mata kuliah materi sebelumnya yang kita bahas, bahwasanya sistem informasi ini berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Kenapa ya? Karena tadi ada proses, ada aspek, ada hal yang memang harus kalian pahami tentang sebuah pemahaman dari database menjadi sebuah informasi. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat sistem komputer. Nah, kemarin kan kita bahas ya bagaimana peran komputer terhadap sistem informasi dan bagaimana sistem informasi itu tidak hanya berbicara tentang komputer saja. Tapi di sini disadari atau tidak, komputer menjadi salah satu elemen yang harus digunakan atau yang kita butuhkan dalam menciptakan sebuah pengelolaan informasi. Kenapa? Karena di dalam sebuah rangkaian sistem informasi kita membutuhkan namanya pengelolaan data. Memang secara tidak langsung bisa sih kita menggunakan manual database ya, misalkan kita menggunakan catatan-catatan manual, menggunakan hal-hal yang sifatnya manual, cuman itu tidak akan mewakili kebutuhan dari bagaimana pengelolaan atau keefektifan dan keefisiensi pengelolaan informasi itu sendiri. Nah, di sini kita mengakui bahwasanya komputer adalah alat yang bisa mengorganisasikan rangkaian data. Kemarin kita bahas juga komputer maksudnya sistem informasi merupakan memiliki satu infrastruktur, diantaranya ada hardware-nya, ada software-nya, ada aplikasinya, ada koneksinya dan sebagainya. Itu adalah serangkaian yang kita butuhkan. Salah satu dari rangkaian itu adalah bagaimana kita membutuhkan robot atau kita sebut di sini adalah komputer yang bisa mengorganisasikan rangkaian data. Jadi kalau kita menggunakan komputer itu secara otomatis akan mampu merangkai data dengan otomatis. Contoh nih ya, misal kita lihat di sini, ini adalah soal ujian yang ketika kewirausahaan kemarin kita pakai ya. Ini kan kalau kalian membuat satu halaman tulisan itu kalian tidak akan bisa menentukan mulai dari sini, dari paling atas ke bawah, kalian tidak bisa menentukan ini berapa huruf sih, ini berapa paragraf sih, berapa kalimat sih. Tapi dengan adanya komputer ini gampang.
Kita tinggal klik ini. Di sini terdiri dari, bisa kita simpulkan, inilah informasi yang diberikan oleh komputer melalui data yang mereka sajikan. Pertama, ini adalah page, berarti ini isinya satu halaman, bisa kita lihat ya. Ini benar satu halaman tuh. Satu halaman, kalau kita tambah ini menjadi 2 halaman, maka di sini akan berubah menjadi 2 halaman. Itulah bukti bahwasanya komputer bisa menyajikan data informasi dengan cepat. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di sini ada word, ini kata ya. Ini ini salah, saya blok. Kita blok. Akhirnya muncullah di sini ada satu halaman, words-nya terdiri dari 249 kata. Karakter berarti hurufnya ada 1440 jika tanpa spasi. Dengan spasi 1670. Paragrafnya ada 21, lainnya ada 45. Jika kita tambah satu huruf di sini, misalkan angka 2, maka di sini akan berubah menjadi 250 word dan 25, berarti ada kata ya 2, 3, 4. Nah, ini kita tambah ada 250 word. Jadi word itu membedakan, dipisahkannya oleh spasi. Jadi ketika ada spasi, kata itu disebutnya udah word. Itulah mudah, itulah hebatnya atau simpelnya dari penggunaan dari komputer itu sendiri. Makanya melalui sistem informasi ini kita akan belajar bagaimana komputer bisa mengorganisasikan serangkaian data ke dalam sebuah hierarki proses mengelola byte. Ya, jadi nanti ada kilobyte, ada megabyte, ada ini dan seterusnya. Ini kalau kilobyte, megabyte bisa kita simpulkan ada di sini nih, di file-file folder ini. Misalnya kita lihat di sini, ini kita lihat di sini, ini kurang lengkap ya. Biasanya kalau pengen lengkap kita lihatnya di sini. Misal ini ada file, nah di sini ada nih strukturalnya. Kok ini besar banget ya isinya, berarti kemungkinan ada gambar dan sebagainya. Terus sampai ke bawah. Dan ini yang membedakan adalah bagaimana si komputer ini bisa membaca. Ya, kalau kita nulis di buku, misalkan nulis 5 halaman, berarti yang terisinya 5 halaman. Nah, oleh komputer 5 halaman itu dibaca. Berapa 5 halaman ini? Hierarki prosesnya, besaran byte-nya itu berapa? Nah, setelah itu langsung dikelompokkan. Kenapa harus dikelompokkan? Karena biar mudah. Contoh lagi, mohon maaf nih ya, bolak-balik. Biar mudah, ini kan dikelompokkan. Ketika kita kelompokkan dia berdasarkan tipe, berarti tipe ini jenis filenya, ini akan tersusun dengan rapi. Ini adalah file yang punya ciri PowerPoint semua. Ini akan mudah. Ketika kalian butuh file PowerPoint, tinggalkan kelompokkan. Di sini yang Word semuanya itu yang di PDF-nya. Nah, inilah akhirnya kelebihan atau mengapa sih kita memandang sistem itu sebagai komputer, karena salah satu prosesnya di sini. Komputer bisa bekerja untuk mengelola seluruh rangkaian yang ada pada proses pengelolaan data sehingga bisa diterima menjadi sebuah informasi. Oke. Nah, itu nanti akan jadi record. Itu kan kita save. Nah, kalau kamu ngetik nggak di save, ya nggak akan ada gitu loh. Benar nggak? Ya, misalkan nih kita kasih contoh lagi ya. Misalkan ini mah udah jelas ya kita save. Ada muncul nanti dia di sini muncul. Di sini dia akan muncul file nih, soal UTS kewirausahaan sebagainya. Kita bikin file baru. Ini nama filenya kan dokumen 1 nih. Kita misalkan close, kita don't save, itu tidak akan muncul di sini. Tapi kalau misalkan kita bikin file baru, kita save as. Di sini kita masukin tadi kemana ya, ke download ya, iya ke download, kita masukin ke download, kita save di sini. Misalkan ini nama filenya di sini. Nah, baru kita lihat di sini apakah ada file ini muncul. Itu berarti sudah tersave. Itulah cara kerja komputer dalam menunjang proses pengelolaan fakta, data, dan informasi. Oke, sehingga itu akan membentuk sebuah basis data, dan data itulah yang kita butuhkan. Misal nanti suatu saat kalian mau nyusun kalian mau nyusun skripsi nih, kalian pernah belajar misalkan kalau
pernah belajar sistem informasi manajemen, kita lihat filenya ada apa aja ya. Oh, saya butuh file yang mana nih? Oh, yang ini. Berarti itu bisa menjadi data dan fakta yang bisa kalian gunakan untuk mengerjakan skripsi kalian di masa yang akan datang. Jadi itulah basis data yang dibutuhkan, bagaimana pola bekerja komputer bisa membantu kita dalam merangkai serangkaian aktivitas yang ada di dalam sistem informasi. Terus kita pahami dulu database itu apa. Database adalah kumpulan data organisasi untuk melayani banyak aplikasi secara efisien, memusatkan data dan mengendalikan redundansi data. Ya, jadi hebatnya pemusatan yang dilakukan oleh komputer adalah bagaimana komputer ini bisa mengendalikan data yang ada, membuat efisien dan mengendalikan redundansi itu double data. Biasanya kita kalau nge-save di komputer kalau sudah ada nama yang sama itu akan ada warning bagi kita. Mohon maaf, file yang atau nama yang digunakan sudah ada. Pilihannya mau diganti atau kita mau ngedouble si nama file tersebut ya, atau ditimpah. Jadi nama file yang sudah ada itu digantikan secara menyeluruh dengan file yang terbaru yang akan kita save. Makanya hati-hati nih, apalagi khususnya untuk mahasiswa nih ya yang masih rajin, masih sering mengerjakan tugas. Hati-hati dalam nanti membuat file atau folder, diharapkan bisa membuat file serapi mungkin. Ya, mudah-mudahan kalian bisa melakukan pengolahan data dengan rapi. Karena apa? Dari data yang ada itu nanti akan memudahkan kalian untuk berproses jika kalian membutuhkan data tersebut. Makanya saya suka ngasih saran nih, kalau kalian misalkan punya file, punya apa, ya dirapi-rapi lah dari sekarang. Kalau saya misalkan file itu saya bagi menjadi beberapa grup. Misalkan ya ada grup khusus file untuk pekerjaan, untuk file untuk usaha saya, file untuk coretan, file untuk desain dan sebagainya, itu saya pisahkan. Tujuannya apa? Biar tidak acak-acakan. Jadi ketika saya ingin mencari satu file, ya saya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang saya butuhkan. Oke, itu ya. Jadi terbayang bagaimana database ini bekerja untuk memudahkan kita dalam mengelompokkan file-file yang sudah kita susun. Terus, database adalah komponen terpenting dalam membangun sistem informasi. Jadi kalau tidak ada database, kita akan bingung apa yang akan kita pertanggungjawabkan. Karena dengan melakukan proses mengorganisasi data yang ada dalam sistem, karena nanti kita yang akan butuh, misalkan untuk laporan keuangan, sistem apa nih yang akan kita gunakan? Ya, misalkan pos ini masuknya nanti di laporan kemana? Pos ini nanti masuknya kemana? Misalkan hutang ini basis datanya nanti masuknya kemana? Itulah yang harus kita paham. Ya, misalkan kalian dalam membuat keputusan, kita ingin membuat keputusan A, B, C. Ini dari mana ngambilnya? Ini dari mana fokusnya? Dan ini memang harus menjadi tujuan bagi kalian sehingga kalian mengerti gitu loh cara mengelompokkan data. Nah, pengelompokan data ini yang nantinya akan menjadi ukuran penting bagi kalian untuk kalian bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang terjadi. Jangan sampai nanti kalian menggunakan data A tapi keputusannya B, ataupun sebaliknya kalian membuat keputusan A, datanya dari B. Itu gak sinkron. Hasil orang akan sulit menerima keputusan kita. Otomatis jika kalian ada dalam sebuah organisasi atau kalian punya aktivitas usaha sendiri, kalian harus membuat keputusan sesuai dengan fakta dan data yang ada atau yang telah kalian buat melalui database. Misal kalau saya diproduksi makanan, ketika ada kasus misalkan makanan ini tidak sesuai produknya, kita lihat bahan baku yang digunakannya udah sesuai apa belum. Kita lihat di sistem kapan tadi kita belanja, kapan tadi kita ini dan seterusnya. Itulah yang akhirnya akan menjadi patokan, menjadi ukuran bagi kalian untuk membuat keputusan. Misal kalian kuliah nih, ketika kalian menyadari ada nilai yang kurang pas, kalian lihat apakah kehadiran kalian sudah cukup apa belum, apakah tugas kalian sudah masuk apa belum. Nah, kalau itu ada datanya, kita bisa pertanggungjawabkan. Tapi jika itu tidak ada datanya, ya kita jangan menyalahkan akhir, karena sistem informasi bekerja berdasarkan database-nya. Dan itu memang akhirnya tidak bisa dibohongi. Contoh lainnya, misal kalau kalian pengen daftar ASN nanti, terus NIK kalian dan kakak kalian belum sinkron di Disduk Capil, itu tidak akan bisa kalian mendapatkan
diri kalian untuk menjadi ASN. Kenapa? Karena nanti akan ada warning dari ASN-nya, mohon maaf data yang kamu masukkan tidak sesuai. Bisa jadi antara nomor KK dan nomor NIK tidak cocok, atau sebaliknya, nomor NIK dengan nomor KK-nya tidak cocok. Ini pernah terjadi di saya ketika saya dulu dari Bandung pindah ke Garut, itu ada ketidakcocokan NIK, sehingga saya mau mencoba daftar ASN itu tidak bisa. Kenapa? Karena tidak cocok datanya. Ini memang harus kalian pahami, itulah pentingnya membangun sistem informasi dengan melakukan sebuah proses yang ada di dalam data yang kita miliki. Oke. Terus, nah ini database itu nantinya terdiri dari hardware. Kemarin sempat kita sentuh juga kan hardware. Terus ada operating system, ada OS-nya. Kita pakai apa? Kalau ini saya menggunakan PC, menggunakan laptop. Laptopnya saya masih menggunakan Windows, berarti operasi sistemnya Windows. Nanti bagi kalian yang udah pakai MacBook atau apapun itu, operasi sistemnya disesuaikan, kayak mungkin pakai iOS ya dan sebagainya. Nah dari sini nanti kita akan bisa buat database. Nah database kita ini nanti dibukanya oleh software apa? Misalkan kita punya database-nya, filenya file Microsoft Word, berarti nanti supportnya kita pakai software Office Microsoft Word. Kalau kamu paksakan Microsoft kamu buka di PowerPoint, ya tidak akan bisa. Kalaupun bisa, akan ada hal yang harus kita sesuaikan. Apalagi kalau misalkan kamu mau bukanya di Excel atau bukanya di file-file yang lainnya. Itu kalau tidak ada kecocokan, tidak kesamaan, sekalipun nantinya bisa, pasti akan ada sedikitnya human error yang bisa merubah atau menjadikan file asli itu menjadi tidak sesuai dengan file aslinya. Terus nanti usernya ada penggunanya oleh siapa, kebutuhannya. Ya, terakhir nanti aplikasinya untuk apa. Nah inilah yang akhirnya polanya bekerja secara bersama-sama, secara berurutan, dan dari pola bekerja ini akhirnya kita mendapatkan sebuah keputusan database itu bisa kita terima. Nah inilah yang akhirnya menjadi sebuah sistem pengolahan bagaimana database itu bekerja untuk membangun sebuah sistem informasi yang bermanfaat untuk kita dalam mengambil sebuah keputusan. Oke. Selanjutnya, nah ini struktur basis data. Struktur basis data bisa dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa kelompok. Misalkan kita punya berkas file nih, ada rekaman record A, record B, record B. Dari rekaman record ini ada elemen data ini akhirnya menjadi sebuah kesatuan saling berkaitan. Misal, nanti kamu punya berkas file untuk skripsi bab 1, pendahuluan, apa aja isinya, itu kan elemen datanya banyak. Oh, saya di bab 1 ada teori dari buku ini kamu masukkan. Nanti sama bab 2, bab 3, dan seterusnya. Sama halnya dengan kalian ketika membuat laporan di perusahaan. Misalkan berkas file untuk sumber daya manusia, isinya apa aja sih? Misalkan tentang ketentuan rekrutmen apa aja, itu kan dijelaskan. Ini filenya dari sini, ini arahannya dari sini, terus sampai ke bawah. Keuangan apa aja sih file yang kita butuhkan, berkas apa aja sih yang kita butuhkan, terus file nanti marketing dan sebagainya, data apa aja sih yang kita butuhkan, sehingga itu memudahkan kita dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, mengambil sebuah keputusan ini akan penting jika kita punya datanya. Makanya kalau kalian sudah belajar sistem informasi, setidaknya setiap ada kejadian apapun yang kita tanyakan lebih awal itu bagaimana data dan faktanya. Makanya ini saya di era global hari ini ya, di era modernisasi hari ini, kita terkadang dengan mudah mendapatkan informasi, tapi kita suka lupa apakah informasi itu sudah sesuai dengan data dan faktanya, atau informasi itu hanya sekedar berita-berita atau kabar-kabar yang kevaliditasan datanya atau faktanya meragukan. Hasil apa yang kita terima, kita mendapatkan informasi yang tidak baik, informasi yang kurang baik. Kadang ada juga gini yang share di grup WA atau di apa gitu ya, misalkan telah terjadi apa, padahal itu kejadiannya udah lama banget. Ya, telah terjadi apa, kejadiannya udah lama banget. Ini hati-hati. Ya, ketika struktur basis datanya tidak bisa kita kelola dengan baik, maka kita akan mendapatkan informasi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, terus struktur basis data jaringan juga sama ya. Basis data yang terdiri atas kumpulan record yang dihubungkan melalui pointer yang membentuk relasi antar record dalam bentuk ring. Nah, kalau ini misalkan ada seorang dosen nih, dia punya mata kuliah SIM dan melakukan database. Nah, di sini bisa jadi
si dosen ini ya ketemu dengan mahasiswa yang sama. Contoh, kalian nih kelas ini kan pernah ketemu dengan saya di semester sebelumnya. Otomatis saya akan tahu setidaknya 90% dari kalian. Tapi apa yang membedakan kalau kemarin kalian itu adanya di mata kuliah kewirausahaan dan etika bisnis, kalau sekarang di sistem informasi? Yang membedakannya apa? Yang membedakannya basis data mata kuliahnya. Tapi basis data mahasiswa atau dosennya sama. Berarti nanti nggak mungkin dong saya masukin nilai mata kuliah kewirausahaan di mata kuliah sistem informasi. Nah, ini yang akhirnya ya menjadi hal yang harus kita bedakan. Mending ya kalau di seanggana mungkin saya mengajarnya berbeda sama kelas tapi beda semester. Nah, kalau di perguruan tinggi yang lain saya ada kasus kelasnya satu, saya mengajar 2 mata kuliah. Otomatis nanti saya pisahkan. Bisa jadi misalkan atas mahasiswa atas nama Dian itu di mata kuliah A nilainya baik, di mata kuliah B justru kurang baik. Ini jangan sampai tertukar. Kenapa? Karena itu membentuk jaringan. Orangnya sama, tapi ada sesuatu yang proses, ya database-nya pun berbeda. Nggak mungkin database-nya sama. Ini yang akhirnya harus kita pahami tentang bagaimana suatu data itu bekerja. Dan bagaimana suatu data itu bisa menjadikan sesuatu itu lebih tersaring, lebih terkelompokkan berdasar kelompoknya. Ya nggak bisa, kayak kemarin misalkan ya kasus pemilihan presiden dan sebagainya, itu kan secara fakta, secara basis data sudah terpisah, mana untuk presiden, mana untuk wakil rakyat, mana untuk DPD, DPR dan sebagainya, itu sudah terpisah. Tujuannya apa? Untuk mengelompokkan. Jadi nanti diperhitungkan yang presiden di presiden, DPR yang DPD, DPD yang dan seterusnya. Itu tujuannya untuk memudahkan. Sama hanya nanti sampai ke lembarannya, sampai masuk ke sirekap dan sebagainya, itu dikelompokkan berdasarkan kelompoknya. Nah, ini yang akhirnya memudahkan kita dalam menghitung, menyajikan, memproses, memvalidasi data, sehingga data yang kita kirimkan ke Pak itu insya Allah benar-benar valid atau benar-benar sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Ya, dan itu yang memang harus kita pahami tentang sebuah struktur basis data. Data berdasarkan relasional. Basis data disebar ke dalam berbagai tabel 2 dimensi dengan menggunakan baris data dan lajur vertikal. Misal di sini jika kita berbicara kelompok film, di sini ada jenis action, drama dan horor. Ini kelompok film ini bisa masuk ke film di sini. Misalkan nanti ketika kode filmnya berarti jenisnya action. Action itu apa aja sih? Filmnya ada Spider-Man. Ya, dan seterusnya. Di sini ada detail sewa truk ke sini. Ya, di sini kode film, masuk kode film. Nanti di sini ada kode sewa. Di sini ada nomor identitas. Jadi ketika kalian cek salah satu aja, misalkan kalian nanti di lembar pencariannya ada search action, itu akan keluar. Di laporan ini, action ini film apa? Spider-Man, harganya berapa? 3.000. Yang nyewanya siapa aja? Ini 01, 02, 03. Nomor identitas berapa? 01, 02. Itu nanti akan menjadi sumber data yang kita butuhkan. Ya, makanya mahasiswa itu gampang. Cari aja NIM-nya. Dia sanggana NIM dicari, nanti dari NIM ini keluar nama kamu, alamat kamu, tepat tanggal lahir kamu, orang tua kamu, asal sekolah sebelumnya dan sebagainya. Tujuannya apa? Untuk memudahkan dalam kita menggunakan baris data. Jadi nama kamu ini nanti adanya di untuk penulisan ijazah, untuk penulisan apa dan sebagainya. Ini saya sering kan ada di satu kelas itu namanya salah, harusnya Nugraha, ini Nurgaha. Ini kan memang harus menjadi perhatian. Kenapa? Karena jangan sampai nanti nama kamu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam nama aslinya, yang akhirnya yang merugikan siapa? Diri kamu sendiri. Contoh lainnya, penerima KIP itu rata-rata kesalahannya bukan dari masalah hal-hal yang sifatnya urgent banget ya, kadang ketidaksamaan nama. Misalkan Az-Zahra di kartu mahasiswa, sementara di kartu KIP-nya Az-Zahra. Secara spelling sama Az-Zahra, tapi secara tulisan berbeda. Dari ini tidak ada sinkronisasi. Makanya struktur basis data itu harus terstruktur ya,
harus membangun relasional. Relasional berarti membangun hubungan apa? Kesamaan. Ya, antara data A dengan data B ini harus sama, sehingga ketika tercek oleh komputer itu kan fungsi komputer bekerja sebagai robot. Beda kalau misalkan kemudian bekerja sebagai manusia, sama aja. Kalau robot ya nggak bisa dari data awalnya 1, 2, 3 ya kita juga harus 1, 2, 3, nggak bisa misalkan data awalnya 1, 2, 3, data keduanya kita bedakan 1, 2, 3, 4 itu dibacanya akan berbeda sekalipun secara esensi sama. Tapi itulah fungsi komputer adalah membaca untuk kesamaan, sehingga memudahkan kita untuk mengukur sejauh mana struktur basis data itu bisa kita gunakan. Oke. Selanjutnya, mengembangkan basis data. Basis data ini pengembangannya meluas. Ada web database, pengembangan web sebagai sumber sajian informasi yang diintegrasi dengan database manajemen sistem. Nah, ini bagaimana sekarang kemudahan dalam cari data ya, apalagi jika si datanya mengandung web. Contoh, kalian mau akses kebutuhan kuliah kalian kan tidak harus selamanya datang ke kantor, tidak harus selamanya datang ke akademik, tapi bisa diakses lewat web. Di web ini sudah disajikan data umum kalian, nilai, mata kuliah yang diikuti, UTS, dan sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan web database. Nah, selanjutnya ada data warehouse, database dengan peralatan pembuatan laporan. Menyimpan data dari histori yang dipadukan dengan berbagai sistem informasi. Jadi ini nanti ada sekumpulan data yang digunakan untuk membuat laporan. Nah, laporan ini dibuatnya melalui histori atau kisah-kisah yang sudah terjadi atau hal-hal yang sudah terjadi, dan hal-hal itu yang akhirnya nanti memadukan antara sistem informasi dengan yang lainnya. Nah, ini bagaimana memadukannya ya? Nanti ada pengelompokannya. Kebutuhannya untuk ini dikelompokkan dengan ini, ini dikelompokkan dengan ini. Ya, samalah mirip prosesnya seperti yang sebelumnya. Jadi di sini disimpulkan ada web database dan ada data warehouse. Kalau web database yang pengembangan web, berarti si data ini bisa diakses melalui media online, tidak hanya media fisik yang sifatnya hardware. Dan media hardware-nya kalau sudah berbicara online bebas. Ketika si hardware-nya mendukung untuk membuka web ya aman, mau di handphone, mau di PC, mau di laptop, bahkan sekarang di TV pun bisa kalau sudah TV-nya Android ya. Terus di iPad, di tab, di hal apapun atau di alat elektronik, di media apapun yang sudah bisa koneksi internet, maka kita akan bisa mengakses web database. Nah, inilah akhirnya pengembangan basis data yang berkembang pada saat ini, sehingga ini berfungsi atau berguna bagi manusia dalam mengambil sebuah keputusan menjadi lebih efektif, lebih efisien, cepat, dan insya Allah tepat. Ya, oke. Arsitektur basis data. Nah, di sini pengembangan kebutuhan basis data ternyata banyak. Ada sistem basis data tunggal. Tunggal ini berarti datanya satu. Ya, yang bisa akses ya hanya orang yang punya data itu sendiri. Kita tidak bisa mengganggu data tersebut. Contohnya di sini data apa ya? Data misalkan yang tunggal itu misalkan data diri kita ini memang secara tidak langsung tidak bisa dimiliki oleh siapapun, tidak bisa dikerti oleh siapapun, karena kita pun manusia punya privasi. Tapi nanti ada sistem data yang terpusat. Nah, terpusat ini adalah biasanya data umum kita yang bisa kita ketahui dan orang lain pun ketahui. Contohnya kalau di kita apa ya? Sekarang kalau di KTP itu kan itu data terpusat semua, nama, tempat tanggal lahir itu data-data memang terpusat. Jadi kalaupun kalian mencari data itu, ya data kita sesuai dengan data itu akan ada sesuai dengan apa yang ada di KTP kita. Jadi ketika kita pengen akses nama ibu kandungnya nggak akan bisa. Kenapa? Karena sistem basis data itu yang terpusat itu nanti ada yang mengontrolnya, ya akan ada yang mengelolanya, akan ada yang menjaganya. Contoh kalau kamu minta data ke bank tentang data diri seseorang itu nggak akan ngasih. Kenapa? Karena datanya sudah terpusat. Ada juga nanti data terdistribusi, itu data yang memang akhirnya menyeluruh. Ya, misal ketika dari akademik mengumumkan ini daftar mahasiswa yang bisa mengikuti UTS bla 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 bla, yang belum bisa bla 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 karena A, B, C, dan D. Berarti datanya sudah terdistribusi, dan semua orang biasanya kalau berbicara data terdistribusi itu data yang sudah diketahui. Kita negara mengumumkan terdapat 500.000 orang yang belum menerima bantuan langsung tunai misalkan ya. Berarti datanya sudah terdistribusi dari siapa? Dari kepala desa,
dari RT RW setempat, sehingga itu nyampe ke pemerintah dan oleh pemerintah diumumkan bahwasanya di daerah Anu masih ada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan langsung tunai. Berarti itu datanya terdistribusi. Makanya berbicara basis data ya berbicara kebutuhan keseluruhan. Kalau tunggal ya data pribadi oke nggak jadi masalah. Terpusat bagaimana kita mengontrol data, terdistribusi bagaimana data itu bisa kita salurkan kepada orang-orang yang benar-benar atau informasi-informasi dibutuhkan oleh masyarakat secara oke. Optimalisasi gudang data. Nah, ini yang memang harus kita pahami juga bagaimana kita bisa mengoptimalisasikan basis gudang data. Yang pertama, basis data yang menyimpan histori data. Jadi, gudang data itu berfungsi untuk bagaimana sebuah data bisa menyimpan dari cerita dari data itu sendiri. Jadi, histori ini akan memperkuat fakta dan data yang kita miliki. Ya, misal kemarin yang pernah saya ceritakan itulah yang kejadian Ciamis ya, kita secara fakta dan data belum bisa memberikan histori yang lengkap. Kenapa? Karena belum ada rilis resmi fakta apa yang terjadi, data apa yang ada sehingga seorang suami tega membunuh istrinya sendiri. Tapi kan sudah masuk berita, bukan berarti masuk berita ini kita mendapatkan informasi yang jelas. Bisa jadi berita itu muncul pertama karena memang ini kejadian besar harus orang lain ketahui karena untuk kewaspadaan. Sekalipun kita belum tahu asal muasalnya seperti apa. Tapi nanti ketika sudah itu tetap harus dicari tahu asal muasalnya sehingga kita masyarakat yang sudah tahu kejadian itu bisa tahu informasi sebenarnya apa. Dan itu bermanfaat agar kita tidak terlalu larut untuk memikirkan hal-hal yang tidak diinginkan. Takutnya nanti berefek pada masyarakat secara umum juga. Terus data yang tersedia harus mampu diakses. Nah, ini data yang sudah ada ya harus bisa diakses. Percuma kita punya data tapi misalkan datanya tidak diketahui kebenarannya, datanya error atau datanya rusak atau datanya tidak valid atau data yang kita miliki pun kita dapatnya dari orang yang tidak dipercaya. Nah, ini juga harus menjadi perhatian bahwasanya data yang kita butuhkan yang mampu diakses. Terus memiliki ringkasan data untuk suatu populasi tertentu atau kita bikin dengan data mart. Jadi setiap data itu harus punya ringkasannya. Misal saya tadi bilang, ini saya ada file ada file UTS kan, file UTS itu isinya apa aja? Oh, ringkasan materi atau ringkasan soal atau kumpulan soal. Jadi kita punya mart. Ya. Misal kalian ke Alfamart, ada produk pabrikan Unilever. Pabrikan Unilever ini kan nggak semuanya Unilever masukin di Alfamart, hanya beberapa saja. Ya, misalkan produk sabun, produk apa ya, populasinya populasi yang dibutuhkan lah. Gak mungkin juga Unilever masukin barang-barang yang misalkan kalau di Alfamart itu, kalau saya lihat ya Unilever di tempat grosir, di tempat bumbu yang mereka menyediakan bumbu dengan jumlah atau dengan porsi yang besar. Tapi kalau di Alfamart itu porsinya kecil-kecil, jarang yang 1 kilo, paling 1/4, paling 500 gram. Tapi kalau di toko grosir gede itu ya gede, mereka menyiapkan yang 1 kilo, yang 1 dus. Tujuannya apa ya? Karena populasi yang menjadi tujuannya berbeda. Ya, kalau untuk pabrik yang mungkin menggunakannya untuk mereka yang memproduksi, kalau di Alfamart atau di Indomart mereka gunakannya adalah untuk yang konsumsi rumah, ya seperti biasalah yang tidak membutuhkan terlalu banyak bahan dalam jumlah yang besar. Terus analisis data multidimensi untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi kita harus punya kemampuan ketika ada kejadian itu kita harus mengambil beberapa data dan fakta untuk kita mengambil keputusan. Ya contoh tadi yang kasus Ciamis itu kan kalau melihat data dan fakta kan ada beberapa kejadian yang menceritakannya, katanya ada yang orang tuanya stres, bapaknya stres, terus ada juga yang bilang anaknya kelilit utang judi online, kelilit utang pinjam online, kelilit utang dari hutang lah sebagainya secara nominal itu rata-rata menyebutkannya sama 150 juta, tapi sumber utangnya ini karena apa itu beda-beda. Nah, di sini kita harus cerdas-cerdas dalam mengambil keputusan, tidak terburu-buru. Makanya tadi saya bilang kejadian di Ciamis itu belum bisa dikatakan konteksnya valid atau tidak sebagai informasi karena data dan faktanya masih belum ditemukan secara valid. Nanti itulah urusan kepolisian mungkin lebih tahu masalah mengambil keputusan dari sebuah kejadian. Makanya nanti polisi itu runtut panjangnya, ada BAP dulu.
ya berita acara kejadian BAK gitu apa ya, pokoknya ada berita acaranya dulu, terus nanti turun sampai ke nanti menghadirkan saksi, nanti ketika udah ketahuan nanti ada kronologi di lapangan dan sebagainya, sehingga data yang diterima itu benar-benar data yang bisa menjadikan informasi bagi masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dari informasi tersebut. Terus selanjutnya yang terakhir itu ada penggalian data, itu data mining untuk melakukan analisis prediksi berbagai kejadian. Ini sama halnya dengan yang tadi multidimensi. Nah, jadi nanti setiap fakta yang ditemukan itu kita harus gali. Ya, kita harus melakukan analisis, prediksi. Oh, ini kemungkinan. Makanya kalau dipastikan kegiatannya itu atau kejadiannya itu kurang valid, biasanya pihak-pihak terkait itu atau kita membuat keputusannya karena ada hal kemungkinan. Boleh dalam keputusan kemungkinan, boleh. Kenapa? Karena ya tidak selamanya kan keputusan yang kita ambil itu berdasarkan dari kepastian. Contoh, ketika membicarakan target penjualan otomatis ya kita berbicara kemungkinan. Misal, melihat target bulan kemarin itu kita bisa mencapai target yang lebih dari harapan kami, mungkin ya di bulan depan kita bisa mencapai target yang lebih baik. Sekalipun kita nggak tahu bulan depan ada kejadian apa. Kalau kemarin mungkin bisa naik karena mungkin ada momen lebaran atau momen apa, tapi kita nggak tahu ke depan. Tapi ke depan juga kita terlalu yakin jangan, terlalu pesimis pun jangan, ya itulah disebut dengan harapan. Harapan inilah berdasarkan data yang kita punya. Ya, misal antara Idul Fitri dengan acara masuk sekolah ini berbeda kasus. Kalau Idul Fitri mungkin ya momen berkumpul keluarga, masuk sekolah momen bagaimana kita menyiapkan anak sekolah, apa sih yang akan kita rencanakan. Ini yang akhirnya menjadi sumber pengambilan keputusan bagi mereka yang harus bijak dalam mengambil sebuah keputusan di dalam lingkungan atau di dalam sebuah prediksi yang memang akhirnya nanti membawa kita dalam membuat keputusan yang terbaik. Itu intinya adalah bagaimana basis data ini berguna untuk kita menyiapkan aspek-aspek yang berhubungan dengan penyebaran informasi yang bermanfaat yang dilakukan oleh kita selaku pemegang keputusan dalam sebuah organisasi atau lembaga, instansi, perusahaan, atau usaha kita sendiri. Oke, itulah gambaran umum atau gambaran secara sederhana dari materi kali ini tentang basis data dan informasi. Saya mohon maaf atas keterbatasannya karena memang melalui media online ini saya dalam memberikan materi mungkin tidak se-energik di pertemuan langsung, karena ya kalau di online ini kan kita sistemnya satu arah ya, beda dengan kalau misalkan di kelas kita bisa diskusi secara langsung, kita bisa mengambil contoh sedikit-sedikit yang terjadi di lingkungan hidup kita, kelas dan sebagainya. Tapi kalau dengan media seperti ini ya keadaan kita memang terbatas, tapi insya Allah apa yang saya bahas ini tidak mengurangi esensi dari materi itu sendiri. Mudah-mudahan ilmu yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya buat saya pribadi dan umumnya untuk kalian semuanya sebagai calon pelaku sistem calon lulusan yang mengerti akan hal-hal yang kita butuhkan dalam ilmu sosial, khususnya yang berterapan di bidang manajemen, dan itu yang akan membantu kalian untuk mengambil sebuah keputusan di masa yang akan datang. Jadi yang saya sampaikan mudah-mudahan sehat semuanya. Insyaallah setelah ini pekan depan kita akan melaksanakan UTS. Bagi kalian yang akan melaksanakan UTS mudah-mudahan lancar UTS-nya, tidak ada kendala. Bagi kalian yang hari kemarin saya dapat kabar ada yang sakit dan sebagainya, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan. Dan bagi kita semua yang mendapatkan kesehatan, mudah-mudahan Allah sehatkan terus agar kita bisa berkarya, bisa bermanfaat bagi kehidupan kita dan kehidupan lingkungan sekitarnya. Oke, itu yang saya sampaikan. Hatur nuhun. Selamat berlibur ya besok Sabtu dan Minggu, semoga senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.